saged ngrawuh ngalap barokah dumateng acara pelantikan nggih PWI Laskar Sabilillah wonten Majan menika dalam rangka tabarukan wa tafaulan dumateng para sepuh, para leluhur, para mbah, para buyut, para bujuk, para karuhun. Mugi-mugi kula sareng panjenengan dipun paringi rahmah inayah ma'unah minad dunya ilal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan panjenengan sedaya termasuk tiang-tiang ingkang bakal nampi syafaate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para sederek, para rawuh, para sedulur sedaya, kula mung badhe ngawali mawon mangke selajenge sing nerasaken Ki Imaduddin nggih. Kula badhe cerita. Satu, yang pertama kali cerita tentang pembongkaran 78 makam palsu yang tidak ada isinya di Wonosobo. Dibuat menurut catatan masyarakat tahun 2022, jadi 2 tahun yang lalu. Saudara-saudara sekalian, di situ ceritanya ada situs Jawa. Menurut informasi masyarakat, situs itu berupa balong. Jadi tidak ada makamnya. Itu kesaksian masyarakat dan para sepuh yang mengetahui, yang menyaksikan tentang masalah sejarah Keraton Mataram dan Majapahit Islam. Di situ tidak ada makam, tidak ada kuburan. Tiba-tiba tahun 2022 itu tiba-tiba ada beberapa oknum, termasuk juga oknum Habib, yang mau membuat itu jadi situs wisata religi semacam itulah. Tiba-tiba mau dibuat situs, masyarakat awal menolak, tapi tiba-tiba dibangun, jogloknya dibangun, biayanya sangat besar. Kemudian juga dibangunlah tanpa koordinasi dengan sesepuh, karena sesepuhnya mungkin tidak berani. Karena oknum Habib ini sangat besar dan sangat memiliki otoritas, khususnya di tubuh Nahdlatul Ulama. Akhirnya terciptalah makam palsu yang oleh saya pribadi disebut berhala makam. Jadi kalau ada makam palsu tidak ada isinya, itu berhala, saudara. Jadi kalau panjenengan ziarah ke makam yang tidak ada isinya, sampean ziarah ke berhala. Sampai 78 makam dibongkar sampai berapa meter, tidak ada isinya. Astaghfir, inna lillahi wa inna ilaihi. Dan itu terjadi di Wonosobo, di daerah kita, di tanah Jawa. Saudara-saudara sekalian, walaupun beberapa saya koordinasi dengan masyarakat setempat, kemudian juga saya koordinasi dengan beberapa orang di situ. Ketika saya ada acara di Wonosobo, tampung-tampung saya bilang, coba dipelajari. Kalau seumpama memang itu betul palsu, bukti-buktinya apa? Karena hukum ini menuntut bukti. Buktinya sudah dikumpulkan, saksi-saksi sudah dikumpulkan, itu sedikit alat, dan pada akhirnya dimenangkan oleh masyarakat. Dan Laskar Sabilillah waktu itu atas nama masyarakat. Akhirnya diadakan pembongkaran bekerjasama Laskar Sabilillah dengan masyarakat dan Bansar. Pada waktu itu dibongkar 78 berhala makam. Ada sebuah catatan pertanyaan yang sangat tajam bagi saya pribadi, yang mungkin akan menyakitkan Anda, tetapi ora apa-apa, disuntik memang sakit tapi ben waras sampeane. Gina pembuatan. Tahun 2022 ke 2024 berapa tahun?
2 tahun, 1 tahun berapa bulan? 12 berarti 2 tahun berapa bulan? 24 bulan. Saya tanya, di situ ada Pak Bupati tapi Pak Bupati diam, di situ ada Pak Lurah tapi Pak Lurahnya diam, di situ ada Nahdlatul Ulama dari NU-nya diam, Banser Wonosobo itu paling banyak sampai katanya ada 40.000 sampai 60.000 Banser. Fasilitasnya juga bagus, sudah kompak. Di situ ada Banser 2 tahun itu dibiarkan. Di situ ada kiai tapi dibiarkan. Astagfirullah. Ini ada apa ini? Sudah tahu itu adalah makam-makam palsu, sudah tahu itu adalah situs Mataram, situs Majapahit. Kenapa semuanya bungkam? Kenapa semuanya diam ketika bangsa ini dijajah lagi? Ketika bangsa ini dibuat kebatilan dan kemungkaran, ketika bangsa ini kemudian dicabik-cabik dengan sejarah-sejarah dan makam palsu, kenapa Anda sebagai bangsa Indonesia diam? Mana NU-nya, mana Muhammadiyahnya, mana katanya Anda itu Jawara Mataram, Jawara Majapahit? Kenapa pembongkaran itu terjadi setelah muncul masalah isu nasab? Kenapa pembongkaran itu terjadi setelah dibentuknya Laskar Sabilillah dan Perjuangan Wali Songo Indonesia? Ini pertanyaan. Jadi saya gak paham. Ini ada Pak Lurah kenapa seperti itu? Ini ada seperti kenapa seperti itu? Satu. Ini yang jadi pertimbangan panjenengan. Nomor 2, saya mau cerita lagi tentang masalah yang berkaitan dengan apa namanya? Satu cerita dari Jatinegara, yaitu adalah dari keluarganya Mbak Yai Ishak. Jatinegara Tegal dekat Guci. Kalau Jatinegara nggak ada yang paham, kalau Guci insya Allah paham sedoyong. Nah, poros cerek, poros dulur, di situ ada Mbah Buyut ulama besar namanya Mbah Yai Ishak, anak putune wonten teng mriku. Kemudian setiap tahun dihauli, beberapa kali tahun dihauli. Tiba-tiba Yahudi Ba'alwi pada datang satu persatu karena husnudzon pada waktu itu. Ketika itu masyarakat mengira bahwa mereka semua adalah cucunya Rasulullah, maka dibiarkan. Datang satu persatu, akhirnya lebih daripada 25 sampai 50 orang. Begitu datang itu minta uang, diamplopi, kalau seumpama diamplopi sedikit marah-marah, ngamuk-ngamuk, sampai konon katanya masyarakat dan panitia daripada haul yang Bayi Ishak ini akhirnya kemudian saudara-saudara sekalian katanya mengeluarkan dana yang sangat besar untuk para habaib. Akhirnya terus datang tambah banyak. Ada satu cerita, ini menurut keluarganya Bayi Ishak cerita sama saya. Ini yang harus jadi pelajaran kalian semua dan harus jadi pelajaran bagi Nahdlatul Ulama. Saya mohon Kiai NU, pengurus NU, jangan takut, jangan jadi pengecut. Ada seorang pengurus NU itu, Suriah NU ada itu, tidak berani duduk sama saya, nggak berani. Alasannya saya takut di framing gimana, ini orang, ya Allah. Saya nggak bisa bicara apa-apa kalau sebegitu. Kalau cuma duduk sama saya nggak berani, bagaimana Anda akan menghadapi penjajah? Bagi saya orang semacam itu tidak layak jadi pengurus NU. Saudara-saudara sekalian, kemudian saudara-saudara sekalian, begitu akhirnya ceritanya ini menurut keluarganya Mbak Ishak, itu Habib ceritanya membuat makamnya Mbak Yai Ishak, tetapi bukan di makamnya Mbak Ishak, tapi di sampingnya. Astagfirullah. Di samping makamnya Mbak Yai Ishak. Kaget keluarga karena tulisannya Mbak Yai Ishak. Akhirnya keluarganya protes apa mboten? Protes apa mboten? Pasti ora apa-apa ya. Aku tadi kayak NU ya sabar. Ono wetenge kempong luweh kayak tiga tisu ya gak apa-apa. Napa malih niki keluarga macan niku nyebut sederek teng kula niku boten saged ngendi napa-napa wis. Ana wong wetenge luweh mana dikai kopi, dikai tisu sisan nggih. Niku maksudnya piye iki? Sing bener ki sing lurus di pikiran iki. Tapi gak apa-apa ngaku wong ikhlas kok gak apa-apa. Tapi ya aja meneh-meneh kaya kowe wis kuping sepisan tok ya kowe. Mungkin apa mboten? Faham napa mboten? Poros cerek, para rawuh, para sedulur. Niki jenenge bahasa Jawa Timur Kyai.
Nek suku ini bahasa Jawa Tengah nyong 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 gitu. Memang kiai itu harus bisa beberapa Jawa. Nek mboten saged komunikasinya kurang. Gini apa mboten? Nah iku para sedulur niku protes. Akhirnya protes kepada oknum-oknum Habib yang membuat makam palsunya Mbah Yai Ishak. Begitu dikasih tahu, Bib, kenapa Anda membangun pertama kali membangun makam mbah saya? Kemudian kenapa dibangunnya bukan di makamnya mbah saya, malah di sampingnya? Diprotes kados ngaten malah ngeyel ngeyel niki wateke wong Yahudi. Kayak kiai kadang-kadang niki pengurus NU gak waneh niku. Gino mboten? Iki watak Yahudi Pak wis ngerti salah. Lu kuwi salah kok gak mudeng kayak kowe. Masya Allah. Mudah-mudahan ada satu hari kebangkitan daripada Nahdlatul Ulama untuk menangani itu semua. Para syarek, para sedulur sedaya mawon. Akhirnya para syarek ngeyel Pak, ngeyel. Malah berantem, akhirnya sempat jadi kisruh Pak. Tiba-tiba mereka semua bukan membuat makam palsu, tetapi buat makam palsu itu ada tujuannya. Apa tujuannya? Ternyata mereka mau mengadakan acara haul sendiri. Dan diadakan acara haul sendiri. Dan ketika diadakan acara haul sendiri, akhirnya haulnya Mbah Yai Ishak ada dua. Satu yang asli, satu yang palsu. Dan itu sudah dilaksanakan mungkin kemungkinan sekitar 4 kali. Yang jadi pertanyaan, kenapa ku mengizinkan? Padahal itu tahu makam palsunya Mbah Yai Ishak. Kenapa lurah mengizinkan? Kenapa Kapolsek mengizinkan? Kenapa Dan Ramil mengizinkan? Inilah bangsa Indonesia, kadang-kadang pengecut membela bangsanya sendiri. Inilah kadang-kadang bangsa kita itu jadi bahasa pengecut yang kadang-kadang tidak mampu membela tanahnya sendiri. Kalian itu kadang-kadang membela kiai susah, membela kiai gak wani, tapi membela Habib itu wani, kowe pengecut kowe. Bela bangsa gak wani, paling bela ba'alim mati-matian kowe. Bela ulama, bela kiai gak wani, Basim Asy'ari dibodoh-bodoh, kalian diam, tapi bela Habib disenggol, ngamuk-ngamuk, pengecut, Anda pengkhianat bangsa. Is keplok bae apa keplok. Wong macan bisane mung keplok tok, isone mung keplok tok. Nek ngadepi Pak Alwi ya wedi kabeh gak wani. Ya wis keplok mawon. Kan sing dikaplok ini kan tangane piyambak niku boten napa-napa, gak ono resiko kok keplok. Iki napa mboten, Bu? Para sedherek, para sedulur, setelah itu kemudian saudara-saudara kalian, begitu diadakan acara haul ada dua. Kenapa masyarakat kita tidak titen? Kenapa pemerintah kita membiarkan? Kenapa ada NU tidak segera ditangani? Katanya Banser Ansor pembela garda depan untuk bangsa negara. Kenapa Anda tidak melakukan itu semua? Di Jatinegara banyak NU, di Tegal banyak Banser, tapi kenapa Anda tidak menangani itu semua? Dibiarkan yang namanya kebatilan dan kemungkaran semakin banyak, semakin merajalela, bukan karena kekuatan kebatilan dan kemungkaran itu, karena kita yang benar membiarkan kebatilan itu terjadi. Apa kowe melotot-melotot ning aku? Gak ngeimam, kowe malah melotot etok sampean. Paham napa mboten? Paham napa mboten? Jadi masalah urusan kebangsaan, urusan masalah keagamaan tidak ada tawar-menawar, tidak ada tawar-menawar. Bangsa ini dimerdekakan bukan gratis, bukan hadiah, tapi ada nyawa, ada darah leluhur kita. Tidak ada tawar-menawar, kita harus memperjuangkan. Siap nang mboten? Siap nang mboten? Siap nang mboten? Kalau dilihat tampangnya tampang penakut semua ini. Tampan kecing-kecing nih gitu. Gaya netok jenggotnya dawa-dawa nih gitu. Cukur pela jenggot po ngadepi Pak Ali gak wani, cukur wae jenggotmu lah. Jenggote dawa gak ngerti nahwu shorof, gak ngerti tajwid, jenggote dawa, udeng-udeng gede seban traktor, tasbih sok lopok-lopok, sorban numpuk telu, nganggo jubah kaya Batman arep mabur, tapi gak ngerti nahwu, gak ngerti
maca Quran gak karu-karuan, ngrasane pengene dadi waliullah, ngrasane dene wali kutub, pengene dadi imam mujtahid se-Indonesia. Ndasmu gundul. Ning kampung aku akeh jenggote dawa-dawa gak ngerti Quran, gak ngerti nahwu sharaf, apa wedhus kacang. Mungkin apa mboten? Para sedherek para rawuh para sedulur sedherek mawon. Niki blangkone terlalu besar ini. Niki ukuran sirah panjenengan ing sanes sirah kula, sampean kok egois sampean. Nek semarang panjenengan ngukure kula sampun ngukur panjenengan lho lapak-lupuk kados ngeten niku. Menyengsarakan umat sampean. Kina mboten wis demi untuk menjaga persaudaraan antara napa niki namanya macan. Non pertikan macan, sentono dalam pertikan macan, saya minta blangklonnya cari lagi buat simpen di Cirebon. Yang kira keplas dengan kepala saya. Oh, kepala saya diukur saja dilipet kados ngoten lho. Mosok blangkon kados ngeten. Akhirnya kados ngeten niku. Aku nek nyewot-nyewot kados ngeten lho. Nyewot. Iki gara-gara gitu. Pertikan macan itu gak ngukur ndasku yo. Sing ngukurku sirah piyambak-piyambak bawut. Kina mboten? Kula nyuwun nggih mangke nggih. Nggih. Para sedherek, para rawuh, para sedulur sedherek mawon. Setelah itu kemudian saudara-saudara karena dibiarkan, akhirnya mereka semakin menanamkan program mereka, menjalankan program mereka. Apa? Di dalam acara haul tersebut, di dalam salah satu acara haulnya, itu mereka memunculkan seseorang yang disebut diklaim bahwa ini adalah cucunya Mbah Yai Ishak. Mbah Yai Ishak itu asalnya dari Bojong, seorang Habib namanya Al-Habib Muhammad Ishak bin ini Al ini cucunya. Ditatangkan tampilkan seorang cucu, seorang Habib yang diklaim cucunya Mbah Yai Ishak, katanya dari Bojong. Padahal Mbah Yai Ishak asli itu asalnya dari Jatinegara. Mereka mengadakan haul pun di depan keluarganya Mbah Yai Ishak. Artinya kalau mereka sudah berani kurang ajar pada bangsa Indonesia, tidak ada kata lain, kita harus melawan mereka. Nek sumpame mboten dilawan niku entek sampean nggih. Kok tanganmu kadang-kadang gak wani nglawan Pak Ali margi irunge dawa sih, Gus. Ndasmu gundul. Kina apa mboten? Para sedherek para sedulur sedherek mawon. Lha niku para sedherek para sedulur subhanallah. Setelah itu kemudian akhirnya saya datang ke sini, saya langsung merungkat semuanya. Kemudian saya langsung kata para keluarganya Mbah Yai Ishak ketika itu pada nangis pada saya, datang ke Buntet pesantren. Tolongku sebagai panah ini. Kita ini dianggapnya seolah-olah cucu palsu karena mereka menampilkan seorang Habib yang katanya ini cucunya Mbah Yai Ishak, yang asli katanya Mbah Yai Ishak ini adalah asalnya dari Bodong, padahal Mbak Kulo ini asli memiliki. Ini modus operandi Yahudi Askenazi di dalam rangka memperangkap kita semua. Ini adalah modus Yahudi Askenazi dalam rangka mengikat kita semua, sedikit demi sedikit menguasai kalian semua. Dan ini terjadi bukan sekedar di Indonesia, termasuk ada di luar negeri juga terjadi seperti ini. Cuma yang di luar negeri titen, ninjowo gak titen. Mila aku ngendika kowe ana haul, nek kowe ana acara Maulud Nabi, pakai blangkonmu ben titen. Kadang-kadang nek ngagem udeng-udeng kados kula niku kadang-kadang lali lek